Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Tulang akar tuan rumah meningkat 100, pemahaman meningkat 100. Tulang akar saat ini, 2002. Pemahaman saat ini, 1951. Dengan keberhasilan berbagi itu, ia merasakan perubahan mulai terjadi dalam tubuhnya, seperti otot-ototnya, meridiannya, dan bahkan laut ki-nya meningkat pesat. Di laut kesadaran, lonceng Tao berdenting, dan jiwa ilahinya juga dengan cepat tumbuh lebih kuat. Akan tetapi, saat dia melihat pemberitahuan itu, Gu Changge bergumam dalam hati bahwa dia tergesa-gesa. Dia lupa bahwa peningkatan root bone ini akan menembus angka 2000. Berdasarkan pengalaman dan penilaiannya, angka ini, 2000, melambangkan kesempurnaan tubuh suci. Dan nilai tulang akarnya saat ini bahkan sedikit melampaui tingkat kesempurnaan tubuh suci ini, secara kritis mendekati ambang alam berikutnya. Ini juga berarti dia akan sekali lagi menarik kesengsaraan surgawi. Benar saja, saat dia membagikan tulang akar dan pemahamannya, dia merasakan sensasi yang familiar, seakan-akan dia terkunci oleh langit dan bumi. Betapa merepotkannya. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi melewati kesengsaraan terlebih dahulu. Kalian semua teruslah makan dan minum dengan baik. Asal jangan mendekati jarak 100 mil. Gu Changge bangkit dengan enggan, menangkupkan tangannya sebagai isyarat, dan mengingatkan para pejabat tinggi yang hadir. Melewati masa kesusahan di sini jelas tidak mungkin, dengan terlalu banyak orang di sekitar. Dan jika ia pergi, ia takut orang-orang yang penasaran itu akan gegabah mengikutinya, dan secara keliru memasuki rentang kesengsaraan surgawi. Jadi dia langsung saja memberitahu mereka bahwa dia akan melewati masa kesusahan besar. Setelah berkata demikian, Gu Changge melangkah maju dan terbang langsung ke langit, menuju ke area terbuka sejauh 200 hingga 300 mil di luar kota kekaisaran. Para tamu pada jamuan makan di alun-alun istana kekaisaran saling berpandangan dengan takjub. Mereka semua ragu apakah mereka mendengar dengan benar. Apakah Santo Gu baru saja mengatakan dia akan melewati kesengsaraan? Sepertinya itu yang dikatakannya. Tapi, melihat Sein Gu terlihat begitu santai, aku jadi bertanya-tanya apakah aku salah dengar, renung mereka. Beberapa saat kemudian, setelah mereka sadar kembali, mereka dengan tercengang mulai bertanya kepada teman-teman di dekatnya. Kebanyakan tatapan mata tertuju pada tempat keluarga Gu duduk. Tetapi orang-orang keluarga Gu juga sama bingungnya. Tuan muda akan mengalami kesengsaraan lagi. Ini, hanya dengan memakan beberapa buah roh, dan minum beberapa teguk anggur roh, bagaimana itu bisa mengakibatkan kesengsaraan lainnya. Beberapa pengikut keluarga Gu masih memegang buah roh di tangan mereka, beberapa lagi hendak mengusulkan bersulang pada tuan muda dengan anggur spiritual mereka. Mengapa tuan muda tiba-tiba pergi setelah mengatakan ia akan melewati kesengsaraan? Bahkan para tetua keluarga Gu pun terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, mereka hanya bisa melayang dan mendekati Wang Yue di panggung tinggi, kita akan pergi memeriksanya, untuk mencegah siapapun mengganggu kesengsaraan tuan muda. Mendengar itu, Wang Yue pun bangkit dan berkata, saya, yang mulia juga akan pergi. Suaminya akan menghadapi kesengsaraan, dan tentu saja dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu di sini. Di tempat duduk sekte dingin surgawi, Liu Qingqing tidak menyia-nyiakan kata-kata dan hanya mengangguk pelan pada Wang Yue sebelum dia dengan cepat melayang dan mengikuti arah yang ditinggalkan suaminya. Melihat hal ini, banyak kekuatan besar dari domain utara dan bahkan para ahli dari 3 domain lainnya berdiri sambil mengusulkan, kesengsaraan Sein Gu adalah peristiwa besar, kita semua harus pergi bersama-sama, untuk membantu membersihkan area tersebut dan mencegah siapapun mengganggunya. Meskipun demikianlah yang mereka katakan, mayoritas dari mereka hanya ingin menyaksikan kesengsaraan surgawi. Di domain utara, tidak banyak yang pernah melihat kesengsaraan surgawi. Mendapatkan kesempatan menyaksikan kesengsaraan surgawi bahkan dianggap sebagai keberuntungan besar bagi mereka. Kalau begitu, ayo kita pergi. Wang Yue tidak banyak bicara lagi, hanya mengangguk sedikit. Membangun istana khusus untuk Kaisar Wilayah Utara, banyak kekuatan besar mengikuti di belakang, menuju ke tempat 200 mil di luar kota kekaisaran. Namun, mengetahui itu adalah kesengsaraan surgawi, semua orang juga tidak berani terlalu dekat, setidaknya menjaga jarak 100 mil dari Sein Gu, jangan sampai mereka terkunci oleh kesengsaraan itu dan melukai diri mereka sendiri. Apakah Sein Gu berhasil mengatasi kesengsaraan itu, mereka tidak dapat mengatakannya, tetapi jika ada orang yang hadir menjadi sasaran kesengsaraan itu pasti berarti kematian, tidak ada ruang untuk kecerobohan. 300 mil di luar kota kekaisaran, awan kesengsaraan hitam menekan, mencekik para penonton. Bahkan sedikit saja kebocoran aura mereka menyebabkan banyak kekuatan besar yang mengikutinya merasa terkekang. Jadi ini adalah kesengsaraan surgawi. Hanya aura yang tersisa dan aku merasakan dorongan naluriah untuk meninggalkan tempat ini. Jika sedikit saja menyentuh kami, nyawa kami akan melayang. Hanya kesengsaraan surgawi yang ditimbulkan oleh Sein Gu saja sudah mengerikan, kekuatannya sendiri tentu tidak bisa lebih rendah lagi. Beberapa orang mempertanyakan apakah Sein Gu dapat bertahan melawan para sage, tetapi sekarang tampaknya, kekhawatiran itu sama sekali tidak perlu.
Bahkan True Monarch yang menghadapi kesengsaraan yang mengerikan ini mungkin tidak akan bertahan, bukan? Di antara para pengamat yang hebat, beberapa telah melihat para bijak bertindak, tetapi tidak ada yang mendekati tekanan yang diberikan kesengsaraan surgawi ini kepada mereka. Wang Yue dan Liu Qingqing menatap ke arah awan kesengsaraan dan sedikit mengernyitkan alis mereka. Suamiku, mengapa kesengsaraan surgawi ini terasa berbeda dari yang kualami sebelumnya? Wang Yue, mengenakan jubah kaisar, berdiri di atas istana, berbisik pelan. Menyadari reaksinya, Liu Qingqing dengan ringan melompat untuk bergabung di sisinya, dan pengawal bayangan di dekatnya tidak berani menghentikannya. Mereka paham bahwa alasan mengapa permaisuri ini dapat naik ke jabatannya dengan lancar adalah berkat Santo Gu. Dan seperti permaisuri, saintes Liu dari Sekte Dingin Surgawi juga merupakan pasangan Daois Sein Gu. Mereka tidak akan berani menghalanginya. Kau juga menyadarinya? Liu Qingqing bertanya dengan suara rendah sambil mengerutkan kening. Kesengsaraan surgawi ini tampaknya tidak biasa. Mendengar perkataannya itu, mata Wang Yue sedikit menyipit, namun dia mengangguk tanda setuju. Namun, suamiku pasti dapat mengatasinya dengan mudah, lagi pula, dia telah berhasil memurnikan kesengsaraan surgawimu dan milikku tanpa kesulitan apapun, lanjutnya, meskipun masih ada rasa cemas di dalam hatinya. Semoga saja begitu. Liu Qingqing merasakan firasat buruk di dalam hatinya, ada yang tidak beres dengan awan kesengsaraan itu. Dan dibandingkan dengan persepsi mereka, kekuatan besar lainnya di domain utara belum mengalami kesengsaraan, mereka tidak dapat memahaminya. Mereka hanya merasakan bahwa kesengsaraan surgawi itu benar-benar mengerikan, menimbulkan rasa takut dalam hati, dan membuat siapapun enggan mendekat. Tetapi pada saat ini, orang yang merasakan respons paling jelas terhadap kesengsaraan surgawi tentu saja Gu Changge, yang berdiri sendirian di udara. Awan kesengsaraan ini tampaknya sangat luar biasa, Gu Changge tidak dapat menahan rasa takjubnya. Sudah lama berlalu, namun belum ada tanda-tanda datangnya petir kesengsaraan. Bahkan awan kesengsaraan masih melonjak, seolah-olah memelihara sesuatu. Tentu saja keributan ini juga menarik perhatian leluhur keluarga Gu. Di dalam makam kekaisaran, 3 orang bijak dari keluarga kekaisaran dari keluarga Wang, dengan mata terbelalak, berseru, rekanmu di sini, benar-benar menentang surga, telah mendatangkan kesengsaraan surgawi seperti ini. Apa yang mengejutkan tentang itu? Bagi anak keluargaku, kesengsaraan sama saja seperti kultivasi, tidak perlu dikhawatirkan, leluhur keluarga Gu menyeringai dan menyeruput tehnya. Sambil memandangi dekorasi mewah di makam kekaisaran, dia tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, kalian dari keluarga Wang benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup, membuat makam ini lebih mewah daripada istana-istana di atasnya, dan menyembunyikan begitu banyak harta karun. Hehehe, kakak Gu, kamu tidak melihat ini setiap hari. Jika ada yang saudara Gu suka, silakan saja diambil untuk digunakan. Kami bertiga, orang tua, tidak akan punya banyak kesempatan untuk menggunakannya. 3 orang bijak dari keluarga Wang hanya bisa menanggapi dengan tawa menyanjung. Sekarang Gu Haitang telah mencapai alam raja sejati, mereka tidak berani memiliki konflik apapun dengannya. Terutama sekarang keluarga Gu telah menghasilkan seekor monster yang, dalam beberapa tahun saja, telah berhasil menembus alam pemusnahan tingkat 9, dan mungkin dalam 1 dekade atau lebih, raja sejati lainnya akan muncul, dan seorang lagi yang masih muda, baru berusia 30 tahun. Seberapa mengerikan itu? Lebih baik menghindari masalah dan memanfaatkan generasi muda mereka, Wang Yue, untuk bergaul baik dengan keluarga Gu, mengubahnya menjadi peluang. Jadi, saudaraku, kesengsaraan surgawi ini sepertinya tidak benar. Apakah ini benar-benar normal? Karena Gu Haitang telah melihat pemuda itu secara rutin memurnikan kesengsaraan surgawi, dia tidak terlalu khawatir tetapi malah fokus untuk memilih barang-barang bagus dari makam yang dapat dibawa kembali ke negara bagian tengah. Membangun pijakan di negara bagian tengah untuk keluarga Gu pasti akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Namun, para sage dari keluarga Wang hampir selalu menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidiki situasi di luar kota kekaisaran, 300 mil jauhnya. Meskipun kesengsaraan surgawi dapat memengaruhi indera ilahi, petir kesengsaraan belum jatuh, dan karena Gu Changge tidak berada di dalam awan kesengsaraan, mereka dapat melihat dengan cukup jelas. Apa yang tidak normal tentang itu? Kalian bertiga tidak melewati masa kesengsaraan. Gu Haitang dengan santai memasukkan beberapa benda ke dalam cincin luar angkasa sambil berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak. Justru karena kita telah melewati kesengsaraan, maka kita menganggapnya tidak normal. Ketiganya menggelengkan kepala berulang kali. Mendengar ini, Gu Haitang juga mengernyit dan mengulurkan indera ketuhanannya untuk melihat jenis kesengsaraan surgawi apa yang telah ditimbulkan oleh pemuda ini, sehingga membuat ketiga orang tua ini berteriak kaget. Namun jika dilihat satu ini, Gu Haitang tercengang. Astaga, ini adalah kesengsaraan surgawi. Leluhur keluarga Gu yang perkasa, kekuatan besar dari alam raja, setelah melihat dengan jelas menggunakan indera keilahiannya, tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Jangan bilang kalau Gu Haitang dari alam raja sejati menyadari ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, bahkan para ahli dari domain utara,
yang berada di alam gerbang surgawi tingkat 8 dan menonton dari kejauhan, bergetar dan menunjuk ke arah awan kesengsaraan. Apa itu? Ini tidak benar, bukan? Di dalam awan kesengsaraan, kilat berkelap-kelip, tetapi kilat itu tidak mengembun seperti kilat kesengsaraan yang biasa. Sebaliknya, yang terlihat adalah hantu. Hantu itu memiliki kepala yang menyerupai naga dan singa, jelas itu adalah binatang ganas kuno. Apakah ini salah satu binatang ganas kuno? Ho, berdiri di atas istana, Wang Yue melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia telah membaca tentang iblis kuno di buku-buku kuno keluarganya. Hantu yang terkondensasi dalam awan kesengsaraan itu tampak persis seperti binatang ganas yang digambarkan dalam buku-buku kuno. Binatang buas purba. Liu Qingqing mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lebih dalam, menatap suaminya dengan cemas. Apakah petir kesengsaraan telah berubah? Berdiri di bawah awan kesengsaraan, Gu Changge juga menunjukkan ekspresi keheranan yang langka. Dia awalnya berencana untuk menyerang langsung awan kesengsaraan untuk memurnikannya seperti biasa. Tetapi dia merasakan sedikit bahaya dalam hatinya. Dia telah menunggu dengan tenang, dan benar saja, kesengsaraan surgawi ini sungguh luar biasa. Sementara semua orang terkejut, binatang ganas yang terbentuk dari petir kesengsaraan telah selesai mengembun. Mengaum, dengan suara gemuruh yang menggema di langit dan bumi, ia melompat turun dari awan kesengsaraan, membuka mulutnya yang besar, dan menukik lurus ke arah Gu Changge. Rasanya seperti akan menelan sosok kecil itu di detik berikutnya. Melihat kejadian ini, kerumunan yang awalnya menaruh kepercayaan besar pada Sein Gu, mau tidak mau mulai goyah. Mereka telah mendengar bahwa kesengsaraan surgawi itu mengerikan, tetapi apa yang mereka lihat bahkan lebih mengerikan daripada yang mereka dengar, suatu pemandangan yang tidak dapat dijelaskan. Itu membuat mereka ragu apakah Sein Gu benar-benar akan bertahan hidup hari ini. Setiap orang memiliki berbagai emosi yang rumit di dalam hatinya. Beberapa orang berharap dia akan binasa di bawah kesengsaraan surgawi, tetapi keluarga Gu, Sekte Dingin Surgawi, dan bahkan keluarga kerajaan wilayah utara saat ini berharap agar Sein Gu akan selamat dari kesengsaraan surgawi. Lagi pula, meskipun kekuatan ketiga keluarga itu didominasi oleh keluarga Gu, dua keluarga lainnya juga bisa mendapatkan keuntungan. Jika Gu Changge tewas hari ini, tanpa dia, wilayah utara akan benar-benar kacau. Tanpa dia, Sekte Pedang mungkin tidak akan bisa terus memberikan bantuan besar kepada keluarga Gu, dan tanpa pijakan di negara bagian tengah, keluarga Gu dengan leluhur alam raja sejati pasti akan mengalihkan arah mereka kembali ke seluruh wilayah utara. Saat itu, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan keluarga Gu. Momentumnya bagus, tetapi kekuatannya pas-pasan. Menghadapi binatang ganas kuno yang terbentuk dari petir kesengsaraan, Gu Changge hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Dia membiarkannya menelannya, lalu melayangkan pukulan dari dalam tubuhnya, kekuatan yang mengerikan langsung menghancurkan bayangan sang binatang ganas. Berubah menjadi langit yang dipenuhi petir kesengsaraan, dia langsung mengedarkan teknik kultivasinya dan memurnikan petir itu ke dalam tubuhnya sebelum petir itu dapat kembali ke dunia. Seekor hantu benar-benar meningkatkan asal mula kesengsaraan surgawiku hingga 1/10 penuh. Setelah menyempurnakan asal-usul itu, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk bergumam karena terkejut. Petir kesengsaraan ini memang berbeda, karena tampaknya memiliki kesadaran. Meskipun pada dasarnya sama dengan petir kesengsaraan sebelumnya, manfaat yang dibawanya setelah penyempurnaan beberapa kali lebih besar. Efek khusus ini menstabilkan hatinya yang sedikit gelisah dan membuatnya menantikan awan kesengsaraan dengan tatapan penuh harap. Lulus ujian pertama dengan mudah. Para penonton pun menyipitkan matanya melihat kejadian ini. Ketika hantu pertama dari binatang ganas itu jatuh, bahkan dari jarak 100 mil, mereka merasakan ancaman kematian. Tanpa diduga, Sein Gu baru saja mengayunkan pukulan dan menghancurkannya, bahkan secara aktif memurnikan dan menyerap petir kesengsaraan yang tersebar di udara. Meskipun kesengsaraan surgawi ini luar biasa, tampaknya sang suami melampauinya satu tingkat. Wang Yue juga menghela napas lega. Karena kesengsaraan surgawi pertama dapat diatasi dengan mudah, maka kesengsaraan berikutnya mungkin tidak akan menjadi masalah. Setidaknya tidak ada bahaya bagi nyawanya. Liu Qingqing menatap awan kesengsaraan tanpa berkata apa-apa, tidak mampu menghilangkan kekhawatiran di hatinya. Kekuatan petir kesengsaraan meningkat secara eksponensial. Meskipun petir pertama tampak mudah ditangani oleh suaminya, petir terakhir benar-benar jauh berbeda kekuatannya. Dia bertanya-tanya apakah suaminya dapat melewatinya dengan selamat. Namun kini, selain berdoa dalam hati untuk suaminya, tak ada lagi yang dapat diperbuatnya. Tak lama kemudian, di bawah tatapan semua orang, awan kesengsaraan benar-benar mengembunkan hantu kedua. Jelas terbentuk dari petir kesengsaraan, namun agak merah, penampilannya agak menyerupai macan tutul, tetapi dengan tanduk di wajahnya dan bahkan 5 ekor di belakang. Jelas merupakan iblis besar kuno yang lain. Banyak mata tertuju pada Wang Yue, berharap mengetahui identitas hantu kedua ini dari permaisuri. Zeng, juga salah satu binatang buas kuno. Wang Yue bergumam pelan, juga menyebutkan nama binatang ganas itu.
Tak lama kemudian, hantu binatang ganas itu, disertai suara lolongan seperti batu yang dihantam, menyerbu ke arah Gu Changge. Kelima ekornya meninggalkan 5 jejak petir ungu di langit, bahkan samar-samar membelah angkasa. Menghadapi hantu binatang ganas kedua ini, Gu Changge, yang merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya, juga menunjuk dengan acuh tak acuh. Jari itu, yang nampak pelan namun mantap, menyentuh tanduknya tepat saat hantu binatang ganas itu mencapainya. Merusak. Dengan ucapannya yang lembut, sebuah kekuatan yang mengerikan meledak dari ujung jarinya. Langsung mencabik-cabik hantu binatang ganas itu, lalu segera dimurnikan dan diserapnya. Sebelum para penonton bisa bereaksi dengan kaget, hantu binatang ganas berikutnya telah mengembun. Akan tetapi, tidak peduli jenis hantu binatang ganas apa yang dipadatkan awan kesengsaraan, di hadapan Gu Changge, hantu itu hancur hanya dengan satu gerakan, diserap, dan dimurnikan untuk digunakannya sendiri. Saat menjalani kesengsaraan, kekuatannya sendiri terus meningkat, dan dia bahkan hampir berhasil menembus tahap tengah alam pemurnian kekosongan tingkat ke-9. Tak lama kemudian, petir kesusahan ke-7 pun tiba. Atau lebih tepatnya, itu adalah hantu binatang buas kuno ke-7. Tao Ti. Bahkan di antara catatan binatang buas purba, ia menempati peringkat sebagai salah satu keberadaan paling atas. Wang Yue tidak mengenali 3 hantu sebelumnya, tetapi ketika hantu ke-7 muncul, pupil matanya mengecil drastis saat dia terkesiap kaget. Salah satu dari 4 binatang purba besar. Kali ini, Liu Qingqing tidak perlu diberitahu, dia langsung mengenali identitas binatang buas itu. Untungnya, hantu binatang buas yang terbentuk dari 6 petir kesusahan sebelumnya tidak menimbulkan ancaman apapun kepada suaminya. Pada saat ini, hati Liu Qingqing telah sedikit tenang. Namun, kemunculan Tao Ti, salah satu dari 4 binatang purba besar, mau tidak mau membuatnya gugup lagi, tanpa sadar mengepalkan tangannya. Ya ampun, kesengsaraan surgawi ini berbeda dari apa yang tertulis dalam catatan. Jika kesengsaraan surgawi seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa menembus batas kelas 9? Alam sage tidak akan mungkin tercapai. Kelas 9 mana yang bisa bertahan menghadapi kesengsaraan surgawi yang mengerikan seperti Seingu? Hanya serangan pertama saja sudah cukup untuk mengubah siswa kelas 9 biasa menjadi debu, kan? Dan sekarang, bahkan salah satu dari 4 binatang purba besar, Tao Ti, telah muncul. Apakah ini tidak memberikan jalan keluar bagi manusia? Melihat pemandangan ini, banyak kekuatan besar alam gerbang surgawi kelas 8 di domain utara juga menarik napas tajam secara serempak. Setelah mencapai kelas 8, mereka semua telah membaca banyak catatan tentang kesengsaraan surgawi. Siapa yang tidak punya impian untuk melampaui kelas 9? Tetapi menyaksikan kesengsaraan surgawi hari ini mengubah pemahaman mereka. Namun, penderitaan surgawi yang biasa tidaklah seperti ini, lagi pula, bahkan 3 orang bijak dari keluarga Wang di dalam makam kekaisaran, termasuk leluhur keluarga Gu Haitang, tercengang. Apakah hal terkutuk ini merupakan kesengsaraan surgawi? Lalu apa yang aku alami sebelumnya? Gu Haitang langsung mengumpat. Bahkan saat dia sudah menerobos ke alam raja sejati, kesengsaraan surgawi yang dihadapinya hanya lebih mengerikan, tetapi tidak ada fenomena transformasi seperti itu dengan kilat kesengsaraan yang terjadi. Dengan cepat, bayangan binatang buas yang terbentuk dari petir kesusahan ke-7, disertai dengan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi, menerjang ke arah Gu Changge. Melihat ini, Gu Changge juga menunjukkan sikap serius untuk pertama kalinya. Dia membentuk penghalang dengan energi spiritual di depannya sambil juga melapisi penghalang itu dengan kekuatan petir kesengsaraan, untuk mengurangi keganasan dampaknya. Ledakan. Setelah ledakan dahsyat, penghalang itu hancur berkeping-keping, dan Gu Changge menanggapinya dengan menghadapi serangan itu dengan pukulan berkekuatan penuh secara langsung. Dalam sekejap, hantu itu meledak, dan dunia yang diterangi oleh petir kesengsaraan menjadi transparan. Semua orang buru-buru melindungi mata mereka, sesaat kehilangan penglihatan mereka. Saat kedamaian kembali ke langit dan bumi, Wang Yue dan Liu Qingqing adalah orang pertama yang dengan cemas mencari sosok suami mereka. Melihatnya masih berdiri di sana, hanya menggerakkan lengannya sedikit tanpa cedera, mereka akhirnya menghela napas lega. Namun tak lama kemudian, semua orang menunjuk ke awan kesengsaraan dan berseru, kali ini bukan hanya satu. Saat mendongak, mereka melihat 4 hantu terbentuk secara bersamaan dalam awan kesengsaraan. Selain hantu ke-7 yang muncul lebih awal, yakni Tao Ti, 3 hantu binatang buas kuno 4 besar lainnya juga sudah muncul dengan jelas. Kekacauan, Tao Wu, Qiongqi. Masing-masing memiliki bentuk yang berbeda, namun semuanya tampak sangat nyata. Meskipun tersusun dari kekuatan petir kesengsaraan, mereka tampak seperti makhluk hidup sekilas, bahkan tampak bernapas. Melihat ini, Gu Changge juga sedikit mengernyit. Hantu Tao Ti sebelumnya tidak melukainya. Dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan keempat hantu binatang buas kuno kali ini juga. Tetapi, masalahnya, ini baru petir kesusahan ke-8, dan 4 hantu binatang buas yang besar telah muncul bersamaan.
Bagaimana dengan yang ke-9? Monster macam apa itu? Itu mungkin sedikit rumit. Untungnya, sekarang, dia juga telah memurnikan sejumlah besar kekuatan asal kesengsaraan surgawi, sehingga memiliki ketahanan terhadap petir kesengsaraan melebihi makhluk lain di dunia, bahkan mengubahnya untuk digunakannya sendiri setiap kali dia tersambar olehnya. Bahkan jika serangan ke-9 lebih kuat, memastikan kelangsungan hidupnya seharusnya tidak menjadi masalah. 4 raungan berbeda bergema di antara langit dan bumi saat keempat sosok itu secara bersamaan turun ke arah Gu Changge. Beberapa cakarnya terjulur berkelap-kelip seperti kilat, sementara yang lain membuka mulutnya yang lebar seolah hendak menelannya bulat-bulat. Kali ini, selain memasang penghalang, Gu Changge langsung mengeluarkan pedang terbang kelas abadinya. Dia memberikan penghormatan yang pantas kepada petir kesusahan ke-8 ini. Pada saat penghalang itu hancur, dia melepaskan serangan berkekuatan penuh dengan pedang raksasanya. Domain pedang muncul, serangan pedang dengan kekuatan yang menjulang tinggi, jelas mengiris bayangan hantu keempat binatang buas, mencabik-cabiknya. Pedang Qi melanjutkan lintasannya, meninggalkan keretakan spasial, memperlihatkan kekosongan di langit. Bahkan serangan tunggal itu mampu memotong awan kesengsaraan dan membelahnya menjadi 2. Ledakan keempat bayangan hantu yang terkena pedang itu terjadi secara bersamaan, kekuatan sisa yang mengerikan bahkan menyebabkan banyak kekuatan besar yang berjarak 100 mil pun mengerutkan kening dan buru-buru mundur 100 mil lagi. Kekuatan besar dari kota Kekaisaran Domain Utara juga mundur 100 mil dengan istana mereka. Liu Qingqing dan yang lainnya menyaksikan cahaya yang menyebar dan segera melihat ke arah pusat ledakan untuk menemukan sosok suaminya. Untungnya, meskipun ledakan petir kesengsaraan itu sangat kuat, Gu Changge dengan santai menciptakan bunga pedang dan menyerap sisa kekuatan petir kesengsaraan ke dalam tubuhnya dengan mengangkat tangannya. Namun dari lengannya yang sedikit gemetar, tidak sulit untuk melihat bahwa hal itu tidak mudah baginya. Saat Ki pedang menghilang, ruang yang rusak juga ikut pulih. Awan kesengsaraan yang bergulir juga bergabung kembali. Semua orang terlalu terkejut untuk merenungkannya, mata mereka tertuju pada awan kesengsaraan, ingin melihat seberapa mengerikan serangan terakhir petir kesengsaraan itu. Di dalam mausolem kekaisaran, 3 raja sejati dari keluarga Wang menggigil mendengar serangan pedang tadi. Sekalipun kita bertiga bergabung, serangan itu mungkin akan berarti kehancuran kita. Raja sejati sempurna dari keluarga Wang membuka mulutnya untuk berkata langsung. 2 orang lainnya terdiam, mengetahui ini adalah kebenaran. Petik 2 petik 2. Gu Haitang membuka mulutnya, ingin mengejek mereka. Namun, tidak ada kata yang keluar. Untuk serangan tadi, bahkan dia, seorang raja sejati, tidak dapat dengan yakin mengatakan dia bisa menahannya. Jika ia sungguh-sungguh berusaha menahannya, ia mungkin tidak akan mati, tetapi cedera parah sudah pasti terjadi. Anak ini, apakah dia menjadi seseram ini? Baru saja, serangan itu berarti dia memenuhi syarat untuk bergulat dengan True Monarch. Dan dia baru di alam pemusnahan kelas 9. Kalau dia berhasil menembus alam Sage, bukankah dia akan membantai para True Monarch bagaikan sayuran, bahkan mampu menahan beberapa gerakan dari seorang Lane Immortal? Tertegun, dia melirik ketiga orang bijak dari keluarga Wang, lalu melangkah maju, muncul tepat di luar kota kekaisaran. Tidak seorang pun tahu betapa mengerikannya serangan petir kesengsaraan terakhir ini, atau apakah anak itu dapat menahannya sepenuhnya. Jika dia terluka parah setelah petir terakhir, dia akan segera ada di sana untuk melindunginya. Untuk mencegah orang lain mempunyai niat jahat. Dia tidak berani ikut campur dalam kesengsaraan surgawi, tetapi jika Gu Changge berhasil mengatasi kesengsaraan itu, dan sesuatu yang tidak terduga terjadi tepat di bawah pengawasannya, Gu Haitang tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri dalam kehidupan ini. Ini, apa-apaan itu? Gu Changge menatap awan kesengsaraan, dan untuk pertama kalinya, merasakan krisis yang luar biasa. Dan semua orang yang hadir sama-sama tercengang. Karena apa yang terkondensasi dari awan kesengsaraan kali ini bukanlah sejenis hantu binatang buas. Alih-alih, itu bentuknya orang, dan warna petir kesengsaraan pun berubah, tidak lagi ungu. Saat awan kesengsaraan bergejolak, petir kesengsaraan ungu lenyap, hanya jejak kekuatan hitam yang mulai menyatu. Kekuatan guntur hitam terkumpul di tangan hantu berbentuk manusia itu. Perlahan-lahan membentuk apa yang tampak seperti bola guntur hitam. Hantu berbentuk manusia itu tampaknya mengenakan jubah Tao, tetapi wajahnya tidak memiliki fitur apapun, hanya garis luar. Ini, mengapa sekilas pandang dari leluhur tua saja sudah menimbulkan rasa takut. Jantung leluhur keluarga Gu berdebar kencang saat dia melihat siluet hitam itu, merasa sangat gelisah. Bagi Gu Changge, yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi, perasaan ini bahkan lebih kuat. Hal terkutuk ini bukan lagi kesengsaraan surgawi. Ini adalah hukuman surgawi. Sambil menggertakkan giginya saat menatap sosok berpakaian hitam itu, Gu Changge merasa dugaannya mungkin berani, tetapi itulah yang menurutnya paling mungkin. Itu adalah transformasi kehendak langit dan bumi. Dan guntur hitam di tangannya, dia juga bisa merasakan bahwa itu jauh lebih mengerikan daripada petir kesengsaraan yang telah dimurnikannya. Jika dia tidak salah, itu adalah kekuatan hukuman surgawi.
Di tengah awan kesengsaraan, sosok hitam, yang wajahnya tidak jelas, terus meningkatkan auranya. Tangan kirinya diletakkan di belakang punggungnya, sementara kekuatan hitam hukuman surgawi terus berkumpul di telapak tangan kanannya. Bahkan awan kesengsaraan pun berangsur-angsur menyusut karena terkumpulnya kekuatan kesengsaraan surgawi, diserap dan diubah menjadi energi untuk kekuatan hukuman surgawi itu. Apa benda ini? Kesengsaraan surgawi yang tercatat sama sekali tidak seperti ini. Munculnya anomali binatang buas sudah di luar pemahaman, tapi sekarang mengapa muncul sosok humanoid? Selain itu, petir kesusahan berkumpul di tangannya, tidak, itu tidak lagi menyerupai petir kesusahan. Petir kesusahan sebelumnya semuanya berwarna ungu, namun tangan sosok itu memegang petir hitam. Kekuatannya tidak sebanding dengan guntur ungu sebelumnya. Bahkan aku, di alam gerbang surgawi tingkat 8, dapat merasakan bahwa sedikit saja petir kesengsaraan hitam itu akan mengubah seseorang menjadi debu, mengakibatkan kematian dan kehancuran Tao. Sein Gu, apakah dia benar-benar bisa menahan ini? Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kesengsaraan surgawi, ini lebih merupakan penolakan dari langit dan bumi. Awalnya penuh percaya pada Gu Changge, berbagai kekuatan besar di domain utara kini merasa tegang menyaksikan sosok hitam itu terus-menerus mengumpulkan kekuatan hukuman surgawi, seolah-olah merekalah yang menghadapi kesengsaraan, bukan Gu Changge. Mereka berharap dapat meningkatkan hati Tao mereka dengan mengamati kesengsaraan Santo Gu. Namun setelah hari ini, orang-orang ini mungkin menghadapi masalah dengan hati Tao mereka. Kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, apakah itu benar-benar sesuatu yang dapat mereka atasi? Mungkin lebih baik menjalani kehidupan yang stabil di kelas 9, daripada menerobos ke alam sage. Jika kesengsaraan surgawi terjadi, bahkan dengan 1/10 kekuatan kesengsaraan surgawi Gu Changge, hasilnya adalah kematian yang tak terelakkan. Hukuman surgawi. Dikabarkan bahwa jika suatu makhluk melakukan cukup banyak perbuatan jahat, maka akan mengundang campur tangan dari langit dan bumi untuk memusnahkan mereka. Untuk mencapai tingkat yang memicu hukuman surgawi, memusnahkan beberapa kota tentu saja tidak akan cukup. Setidaknya, seseorang harus memusnahkan makhluk hidup di seluruh wilayah, mungkin itu sudah cukup. Ada desas-desus bahwa saat itu wilayah barat hampir dimusnahkan oleh Raja Sejati yang dirasuki iblis, yang akhirnya menerima hukuman surgawi dan menghadapi kematian serta pemusnahan Tao. Tapi bocah ini, dia belum membunuh banyak orang. Bahkan jika menghitung mereka yang berasal dari keluarga Wu negara bagian tengah dan semua binatang iblis, makhluk yang dibunuhnya hanya berjumlah sekitar 100, jauh lebih sedikit dari apa yang telah kulakukan. Bagaimana mungkin dia bisa mendapat hukuman surgawi? Leluhur keluarga Gu, melihat petir kesengsaraan yang tidak biasa, atau lebih tepatnya kekuatan hukuman surgawi, juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ini seharusnya tidak terjadi. Tidak, itu tidak benar. Hukuman surgawi memusnahkan makhluk hidup hanya karena mereka mencapai keadaan yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Kultivator iblis alam raja sejati itu mendapat hukuman surgawi karena membantai terlalu banyak makhluk, sehingga mengganggu keseimbangan antara langit dan bumi. Tapi Gu Changge, dia mungkin mengambilnya karena tulang akar dan kualifikasinya terlalu tinggi, sampai-sampai menantang surga. Atsbai Pub Future. Sama halnya, dia tidak bisa ditoleransi sampai ke surga. Maka hukuman surgawi 10 orang mati dan tidak hidup pun turun. Ingin memusnahkannya di sini. Belum. Akankah anak ini benar-benar dimusnahkan oleh hukuman surgawi? Kalau saja orang lain, bahkan alam abadi tanah, yang menerima hukuman surgawi, aku tak akan meragukan nasib mereka, yakni 10 orang mati dan tak ada yang hidup. Tapi anak ini, dia berbeda. Dia telah menciptakan terlalu banyak kejutan, terlalu banyak hal yang luar biasa, hukuman surgawi mungkin tidak akan memadamkan vitalitasnya. Selama sesaat, tatapan Gu Haitang tertuju erat pada sosok itu. Begitu hukuman surgawi turun, apapun hasilnya, begitu aura kesengsaraan surgawi menghilang, dia akan segera menyerbu maju. Selama Gu Changge masih bernafas, dia bisa menjamin kelangsungan hidupnya dengan energi spiritual. Ia merasa ini pun belum cukup aman, lalu segera mengeluarkan token tertinggi kehormatan miliknya. Dia menyampaikan pesan kepada Sekte Pedang, orang suci dari sekte ini, Tuan Muda Changge dari keluarga kami, sedang menerima hukuman surgawi di luar kota kekaisaran wilayah utara. Saya meminta Yang Mulia King Lian untuk menyiapkan beberapa ramuan penyelamat hidup dan bergegaslah. Token ini dapat berkomunikasi langsung dengan Master Sekte Pedang Wu Hen Monarch. Saya yakin begitu pesan ini tersampaikan, Master Sekte juga akan segera bereaksi. Varises kaki berhasil hilang dalam 48 jam. Dengan cara ini, berat badan Anda lebih dari 80 kg. Turun ke 56 kg. Ini resepnya. Dengan kekuatan alam abadi tanah King Lian tertinggi, datang dari negara bagian tengah ke tempat ini seharusnya tidak memakan waktu lama, paling lama selusin napas waktu akan cukup. Selama Gu Changge dapat menahan nafas di bawah hukuman surgawi ini, tidak akan ada masalah. Namun, melihat awan kesengsaraan sekarang berkurang hingga kurang dari 30% dari ukuran aslinya, hukuman surgawi tampaknya hampir terbentuk sepenuhnya, dan kemungkinan besar akan turun dalam beberapa tarikan napas.
Titik 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 titik. Sekte Pedang. Raja Wu Hen yang sedang beristirahat dengan mata tertutup merasakan token itu sedikit bergerak. Untuk dapat menghubunginya secara langsung, itu pasti sesuatu yang penting. Tanpa menunda, dia memeriksa isi pesannya. Sekilas, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia berdiri karena terkejut. Hukuman surgawi. Sambil berseru, sosoknya telah menghilang dari ruang pengasingan, muncul kembali di area krusial Gunung Pedang. Biasanya, bahkan sebagai Master Sekte, dia harus memberi tahu sebelum bertemu dengan tetua tertinggi. Tetapi dengan urgensi seperti itu, siapa yang keberatan dengan formalitas seperti itu? Anak Wu Hen, makin tidak terkendali. Sudah mencapai kesempurnaan alam raja sejati, tapi masih saja gelisah dan kurang tenang. Apakah Sekte Pedang akan musnah, atau negara bagian tengah akan runtuh? Mengenai kemunculan tiba-tiba Raja Wu Hen, Ye King membuka matanya dan mengerutkan kening, lalu mulai menegur. Langit, benar-benar akan runtuh. I implore the Supreme Elder to quickly head to the Northern Territory Imperial City. Raja Wu Hen bahkan tidak punya waktu untuk formalitas dan berbicara langsung. Kau ingin memerintahku, bahkan jika Ye King secara naluriah mulai berbicara, berniat untuk bangkit dan menendangnya keluar, tetapi Raja Wu Hen melanjutkan, bocah Gucangge itu telah menerima hukuman surgawi. Cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya, terima kasih telah mendengarkan.